Komandan Satuan Cyber Mabes TNI Brigjen TNI JO Sembiring menyebut pegiat media sosial Ferry Irwandi diduga terlibat dalam tindak pidana. Temuan tindak kriminal didapat dari patroli cyber oleh Dansat Cyber. Kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Jadi biar kita lanjutkan, saya pikir itu dulu saja. Kami coba, handphonenya mati nggak bisa, stop saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Dansat Cyber juga memiliki hal seperti itu, saya coba kontak. Ya, pemirsa, terkait tudingan pada dirinya, Ferry Irwandi juga merespon ternyata. Ini melalui akun Instagramnya menyatakan siap menghadapinya. Ferry mengaku tidak akan kemana-mana. Bahkan tadi sempat kita dengar ya soal sudah dihubungi teleponnya. Ferry Irwandi sendiri menegaskan dirinya tidak akan ganti nomor telepon. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal. Semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tidak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik. Ya pemirsa, seorang konten kreator yang memberi dukungan kepada mahasiswa saat demo di depan DPR RI, kini tengah menanti apakah dirinya akan jadi tersangka atau dikriminalisasi. Lalu sebenarnya kita semua bertanya di mana pelanggarannya. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami narasumber istimewa kita, Kepala Bais TNI tahun 2011-2013 Soleman Pontoh, Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Nai Pos. Kami juga menunggu Brigjen TNI Juenta Ombo Sembiring dan Sat Cyber TNI untuk bergabung. Saya sapa semuanya, Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Mas Yudi. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk berdialog bersama kami. Saya ke Pak Soleman dulu. Pak, tanggapannya gimana Pak Soleman terkait langkah Dansat Cyber TNI konsultasi dengan kepolisian terkait dugaan tindak pidana nih Pak oleh Ferry Irwandi? Iya sudah bagus, itulah dia mau laporan ke sana daripada dia cari jalan sendiri. Oke. Itu satu kemajuan bagi tentara, apa yang dia rasakan tidak benar, tidak diselesaikan sendiri. Tapi dia datang kepada polisi, Pak ini ada begini. Bagaimana menurut Bapak? Bagus kan sudah itu. Itu Pak. Ini secara proseduralnya, secara etika dan juga prosesnya bagus begitu Pak ya. Kalau dari isinya sendiri seperti apa Pak? Bagaimana? Ini secara prosesnya sendiri diapresiasi begitu Pak ya. Bagus konsultasi dengan polisi. Tapi kalau tentang dugaan tindak pidananya sendiri oleh Ferry Irwandi ini seperti apa Pak? Apakah memang ada kecenderungannya apa yang disampaikan diungkapkan itu bisa berbau fitnah atau pencemaran atau lain sebagainya? Iya itu, iyalah.
itu mereka sampaikan juga kita rasakan juga. Semua saya aja terasa tersinggung kok apa yang dibuat itu sama si Ferry itu. Apalagi mereka ada yang di dalam. Sehingga bagus sekali mereka mau laporkan itu ke dalam, tidak dia cari jalan sendiri, itu aja. Bagian part di mana Pak yang membuat tersinggung Pak? Ini ya saya baca. Siap. Bagaimana kami ini berpikir, bagaimana cara kita jalan pikiran ya, biar ini tahu bagaimana kita mengurut ya. Siap. Mungkin bagi orang sipil ini hal yang biasa, tapi bagi militer kita lihat ya. Silakan Pak. Ini saya aja bikin saya tulisan. 28 Agustus. Sepanjang sejarah darurat militer selalu hadir dengan janji menstabilkan keadaan. Tapi faktanya kebebasan sipil dibatasi, oposisi ditindas, media disensor. 29 Agustus diulangi. Jangan sampai negara ini jatuh pada darurat militer, karena kalau sampai terjadi, kebebasan sipil akan hilang dan kekuasaan penuh ada di tangan mereka yang memegang senjata. Tanggal 31, update terkini. Darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih hasil kerja keras dan kerjasamanya. Tanggal 5, darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih hasil kerja dan dukungan teman-teman. Pertanyaan kami, mana darurat militer itu yang dibilang di sini sudah kami cegah? Apa ada darurat militer? Digabung dengan ada, itulah bagi kami itu sudah satu hal yang menuduh bahwa kamilah yang merancang segala kejadian itu untuk demi tercapainya darurat militer. Apalagi waktu di Inus disampaikan ini loh ada tentara yang ikut di dalam perusuh. Jadi itu adalah rangkaian. Nah inilah rangkaian melatih yang dilihat oleh militer sehingga dia menyimpulkan ini sudah ada framing bahwa kami menginginkan, kamilah yang ada di belakang para perusuh itu untuk supaya terjadi darurat militer. Berarti tentang tuduhan ya Pak ya, menuduh betul, padahal tidak ada darurat militer, ini diungkapkan seolah-olah dalangnya itu adalah yang disampaikan tadi, tentara. Ya, betul. Itu membawa fitnah berarti Pak ya, menyebarkan berita tidak benar begitu ya? Ya, betul. Itu saya bilang, saya aja bikin tulisan ini. Saya bikin itu 7 September. Nah, ternyata adik-adik di dalam sama. Lah itu karena berpikir kita sama. Ya seperti itulah militer berpikir. Lalu kalau kita dianggap salah berpikir itu, ya aku nggak tahu juga gimana. Ya itulah militer. Nah, kalau ditanya bagus, ya bagus sekali mereka sudah datang membawa ke polisi. Daripada dia cari jalan sendiri, kan gitu.